Selanjutnya kita akan mempelajari koordinat kartesius pada ruang 3 dimensi. Koordinat kartesius dimensi 3 adalah 3 garis lurus yang saling tegak lurus yang dimisalkan dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dari ketiga sumbu tersebut dapat ditentukan 3 bidang, yaitu bidang XY, bidang XZ, dan bidang YZ. Sehingga gambarnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Di sini dapat kita lihat bidang YZ itu sejajar dengan sumbu X, dan bidang XY sejajar dengan sumbu Z, dan bidang XZ sejajar dengan sumbu Y. Maka ketiga bidang membagi ruang menjadi 8 oktan, yaitu oktan 1 sampai dengan 8. Oktan-oktan 1 sampai 4 itu berada di atas dari bidang XY, sedangkan oktan-oktan 5 sampai 8 itu berada di bawah bidang XY. Dengan catatan, oktan 1 itu semuanya positif, X sampai Z. Oktan 2, X-nya positif, Y-nya negatif, dan Z-nya positif. Oktan 3, X negatif, Y negatif, dan Z positif. Dan begitulah seterusnya. Jarak 3 bidang. Untuk menentukan jarak dari 3 bidang, 3 buah titik, jika titik dimisalkan dengan titik P, X, Y, Z, sebenarnya merupakan jarak dari 3 bidang tersebut. Bidang P, X, Y, Z berarti jarak X dari bidang Y, Z, jarak X dari bidang Y dan Z, kemudian jarak Z dari bidang X, Y, kemudian jarak Y dari bidang X, Z. Misalkan kita mempunyai contoh soal seperti ini, diketahui titik P dengan nilai X, Y, Z-nya adalah menempat 3 dan 5. Gambarkan dalam sistem koordinat dimensi 3. X-nya menempat, Y-nya 3, dan Z-nya min 5. Maka titiknya akan berada di sini dari bidang-bidangnya masing-masing. Selanjutnya akan menentukan jarak 2 titik. Untuk menentukan jarak 2 titik, kita menggunakan rumus yang di bawah ini dengan turunannya yang dari sini. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui titik P 3, 4, dan min 2. Dan Q menempat min 2, 5. Tentukan jarak titik P ke Q. Untuk mencari jawabannya, kita bisa langsung memasukkannya ke dalam rumus dengan PQ akar dari X2 kurang X1 pangkat 2, Y2 kurang Y1 pangkat 2, Z2 kurang Z1 pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilai masing-masing X, Y, dan Z-nya. Lalu kita jumlahkan atau operasikan, kemudian dipangkatkan, dan dijumlahkan lagi. Kemudian akar 120 itu sekitar 10,95. Selanjutnya mencari nilai dari bola. Untuk mencari nilai dari bola, rumus ini akan kita jabarkan lagi menjadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2, di mana AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Dengan catatan AB dan ABC itu merupakan 2 kali dari nilai itu sendiri. Sedangkan D merupakan A pangkat 2 tambah B pangkat 2, C pangkat 2 kurang jari-jari pangkat 2. Misalnya kita memiliki contoh soal, diketahui bola X pangkat 2, Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 kurang 10X kurang 8Y kurang 12Z tambah 68 sama dengan 0. Bagaimana untuk menentukan jari-jarinya? Diketahui persamaan bolanya seperti ini, maka diperoleh datanya seperti catatan tadi, 2 kali dari nilainya. Maka min 2A itu sama dengan min 10, min 2B sama dengan min 8, min 2C sama dengan min 12. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 6. Untuk D-nya kita masukin nilai tadi, lalu jari-jarinya itu kita putar 25 tambah 16 tambah 36 kurang 68
maka jari-jarinya yaitu 9. Karena pangkat 2, maka di sebelah akar dari 9 itu yaitu 3. Gambarnya akan seperti ini. Selanjutnya, mencari titik tengah. Untuk mencari titik tengah, kita bisa menggunakan rumus yang di bawah ini. M1 sama dengan X1 tambah X2 per 2, M2Y1 tambah Y2 per 2, M3Z1 tambah Z2 per 2. Gambarnya seperti ini, kita akan mencari titik tengahnya yang M. Untuk contoh soalnya, seperti ini, diketahui tentukan titik tengah antara titik P, di mana nilainya 2, 4, min 2, dan titik P2, 6, min 4, min 8. Kita langsung memasukkannya ke dalam rumus. M1 X1 tambah X2 per 2 itu 2 plus 6 per 2 sama dengan menjadi 4. Kemudian M2-nya itu kita masukin lagi 4 dan min 4 per 2, 0. Kemudian Z1 dan Z2 per 2, min 2 plus min 8 per 2, itu hasilnya min 5. Sehingga titik tengahnya yaitu 4, 0, dan min 5. Gambarnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya persamaan bidang datar. Untuk mencari bidang datar, di mana AX plus BY plus CZ, itu kita bisa langsung memberi nilai 0 untuk yang kita cari. Misalnya untuk menentukan nilai X, itu kita memberi nilai Y 0 dan Z 0. Begitu pula sebaliknya. Misalnya di contoh soal ini, gambarkan grafik dari persamaan 3X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 12. Maka kita akan mencari nilai X dengan cara memberikan nilai 0 kepada Y dan Z. Sehingga akan menjadi 3X plus 0 sama dengan 12. Dan X itu akan menjadi 4. Sehingga titik potong sumbu X itu 4,00. Begitu juga dengan Y dan Z akan kita masukkan nilai 0. Sehingga yang didapat nilai X, nilai Y yaitu 3, dan nilai Z yaitu 6. Dan gambarnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan membahas tentang vektor. Vektor di sini dapat kita lihat titik di sini ini merupakan ekor, kemudian untuk panah di sini ini merupakan kepala. Dua vektor dikatakan sama jika arah dan jaraknya itu sama seperti yang ada di contoh di figur 3 ini. Untuk penulisan vektor dapat menggunakan huruf U dan V tebal, atau jika kita menulis di kertas biasa dapat berupa U dengan tanda panah seperti ini, U dan V seperti ini. Kemudian untuk operasi dalam vektor terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, perbandingan, dan yang lain. Di sini saya akan memberikan contoh untuk penjumlahan. Ketahui jika vektor A adalah sekian, B sekian, C sekian, dan untuk vektor U sekian, maka kita akan mencari vektor U ini. Maka sudah diketahui untuk vektor A-nya, vektor B, dan vektor C, maka kita tinggal memasukkan dalam rumusnya saja. Hasilnya seperti ini. Vektornya tinggal dimasukkan satu persatu, kemudian dikalikan satu persatu, kemudian dijumlah, dan kita mendapatkan hasilnya, yaitu ini 7, 8, dan min 2. Kemudian untuk selanjutnya yaitu teorema dari vektor ini. Ini bisa menjadi panduan kita. Terdapat 9 panduan di sini, sama seperti rumus, yaitu vektor U plus vektor V sama aja seperti vektor V plus vektor U. U plus 0 sama dengan 0 plus
U plus 0 sama dengan 0 plus U sama dengan U, A kali B vektor U sama dengan AB kali vektor U, A plus B dikali vektor U sama dengan A kali vektor U plus B vektor U. Kemudian A vektor U sama dengan mutlak A vektor mutlak A kali vektor U sama dengan mutlak A kali mutlak vektor U. Kemudian U vektor U plus V ya, vektor U vektor ditambah vektor V tambah vektor W sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Vektor U ditambah min vektor U sama dengan 0, A dikali vektor U plus vektor V sama dengan A kali vektor U plus A vektor V. Kemudian untuk 1 kali vektor U sama dengan vektor U. Oke, selanjutnya adalah dot product atau bisa kita sebut dengan scalar product. Ke contoh yaitu U dot P sama dengan, jika dibuat rumusnya adalah U1, U2 dot U1, P2. Ini adalah isi dari U dan ini adalah isi dari P. Sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 dikali V2. Itu yang tadi adalah jika dua dimensi vektor. Kalau tiga dimensi vektor itu hampir sama juga, tinggal kita tambah 3 saja di belakang. Isinya pasti ada 3 kan, jadi di belakang U3 jadi ada U3 sama kali V3 nya. Contoh soalnya seperti ini. U nya misal U0 1 1, P nya 2 min 1 1, dan W nya 6 min 3,3. Nah, kita nyari yang pertama U dot P, yaitu U011 dot 2 min 1 1 sama dengan 0 kali 2 plus 1 min 1 plus 1 1 sama dengan 0. Dan kalau P dot U 2 min 1 1 0 1 1 sama dengan 2 0 tambah min 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 0. Terus lanjut P kali W 2 min 1 1 dot 6 min 3 3 sama dengan 2 kali 6 min 1 kali min 3 1 kali 3, hasilnya 18. Lanjut U dot U 011 dot 011 sama dengan 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 2. U dot P dalam kurung dot W itu tidak terdefinisi karena kuantitas dari U dot P itu adalah skalar. Skalar yang didotkan itu didotkan dengan vektor tidak akan menghasilkan apa-apa. Teorema yang A itu properti dari dot product. Jika U, P, dan W adalah vektor dan C adalah skalar, maka rumusnya ada 5 di sini teoremanya. U dot P sama dengan P dot U. Karena dikali kalau dibalik itu hasilnya akan sama. Kayak yang ini U dot P dan sama P dot U hasilnya sama-sama 0. Lanjut ke C kali dalam kurung U dot P sama dengan C kali U dot P. Ini dulu U dot P tambah W sama dengan U dot P tambah U dot W. Ini dengan cara itu di U kali P dulu dipisah ya, bisa berarti W ditambah UW. Lanjut yang ini 0 kali U sama dengan 0, karena apapun yang dikali 0 hasilnya 0. 5 U dot U sama dengan U kuadrat. Lanjut ke teorema B, if theta itu lebih kecil dan tidak negatif dari antara
eh, nol vektor, bukan nol vektor atau vektor yang bukan nol, yaitu U dan P, maka U dan P sama dengan U mutlak P mutlak cos theta. Ini ada pembuktiannya. Bisa dilihat sendiri ya. U min P kuadrat sama dengan U kuadrat tambah P kuadrat min 2 UP cos theta. Dilanjutkan dengan teorema A, U min P sama U min P kuadrat jadi dipisah U min P kali dot U min P. Lalu U kali U min P min P U min P. U kali dot U min U dot P min P dot U plus P dot P. U kuadrat plus P kuadrat min 2U dot P. Maka kita mendapatkan U kuadrat min P kuadrat itu dipindah ruas agar hilang. Lalu sisa min 2UP cos theta sama dengan min 2U dot P. Jadi kita bisa temukan U dot P sama dengan U mutlak P mutlak cos theta. Lanjut ke teorema C, yaitu jika dua vektor U dan P tegak lurus, maka dot produknya adalah 0. Ini pembuktiannya. Misal for vektor U, misal U dan P, ya, cos theta sama dengan U dot P per U mutlak P mutlak. Dimasukkan O02 tambah 1 kali min 1 tambah 1 kali 1 hasilnya 0. Lalu 011 di jumlah jadi akar 2. Lalu 2, min 1 itu 4 kan, 2 kuadrat 4, 1 min 1 kuadrat 1, 1 kuadrat itu 1, jadi 6. Jadi akar 6 sama dengan 0. Ini untuk yang U dan W, yang ini V dan W. Bisa kita lihat di sini, kita lewati saja karena mirip-mirip. Ya, kita lanjut ke cara mencari jarak atau L dari ini X0, Y0, Z0 untuk ke A X plus BY plus GZ sama dengan D. Rumusnya ini L sama dengan AX0 plus BY0 plus GZ0 min D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ini contoh soalnya. Misal X1, Y1 itu adalah poin dari pesawatnya, dan misal M sama dengan X0 sama dengan X1 min X1, Y0 min Y1, Z0 min 1 adalah vektor dari X1, Y1, Z1 ke X0, Y0, Z0. Sekarang N sama dengan ABC. L sama dengan M mutlak cos theta sama dengan M dot N per N mutlak sama dengan A X0 min X1 ditambah B Y0 min Y1 ditambah C Z0 min Z1 menggunakan rumus yang tadi ini, karena X1 Y1 Z1 nya menggunakan yang di sini. Lalu akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dilanjutkan dengan digabungkan AX1 plus BY1 plus BZ1 yang 0 sama satunya dipisah seperti ini per akar kuadrat A kuadrat maka jadinya seperti ini, AX1 plus BY1 plus BZ1 sama dengan. Hai guys, syukur di sini, dan kali ini kita akan mencoba membahas tentang cross product atau hasil kali silang pada vektor. Yang pertama, kita masuk pada bab pendahuluan. Definisinya, perkalian cross atau perkalian silang dari dua vektor akan menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan vektor pada bidang. Nah, misalnya di sini ada vektor A sama vektor B di sumbu X dan sumbu Y. Nah, hasil dari kali silang
vektor di bidang X, O, Y itu akan menghasilkan vektor baru di sumbu Z. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya. Kalau hasil silang itu menghasilkan sebuah vektor, tidak seperti hasil kali titik atau dot product yang hanya menghasilkan sebuah skalar. Selanjutnya, ada kaidah tangan kanan untuk supaya kita tahu vektor apa yang dibentuk dari dua buah vektor apa yang tegak lurus antara dua buah vektor. Nah, di sini bisa dilihat vektor jari telunjuk itu merupakan arah vektor A. Terus jari tengah atau misalkan telapak tangan ini itu merupakan arah dari vektor B. Nah, jempol ini merupakan hasil dari cross product antara vektor A dan vektor B. Selanjutnya, kita masuk ke pendekatan aljabar. Secara aljabar, cross product dinotasikan sebagai berikut. Nah, di mana rumus di atas ini bisa diperoleh dari determinan matriks berikut ini. Mungkin di beberapa literatur rumusnya beda, cuman pada akhirnya akan sama saja. Nanti akan saya perlihatkan ada rumus lain tentang determinan, tentang bagaimana kita mendapatkan cross product tapi dengan determinan matriks yang lain. Dan di sini kita bisa lihat ini adalah tupel-tupel dari vektor. Di sini nanti basis pakai vektor basis I, sini vektor pakai vektor basis J, dan di sini pakai vektor basis K. Dan di sini pasti isinya ya titik di R3. Selanjutnya, berdasarkan kaidah tangan kanan tadi, cross product itu memiliki sifat sebagai berikut. I cross J akan menghasilkan vektor K, J cross K akan menghasilkan vektor I, dan K cross I akan menghasilkan vektor J. Nah, tapi dalam cross product itu dia sifat komutatif itu tidak berlaku. Misalnya J cross I itu tidak akan menghasilkan K, tapi sebaliknya dia akan menghasilkan minus K, minus vektor K. Nah, ini biasanya disebut sebagai sifat antikomutatif. Nah, jika dilihat sesama dari sini, rumus ini, sifat ini itu memiliki pola kayak gini. I cross J itu hasilnya K, K cross I hasilnya J, dan J cross K hasilnya I. Nah, kan persis sama kan? Kalau misalnya dibalik, ya hasilnya nanti minus gitu. Lebih lanjut, cross product memiliki sifat sebagai berikut. Nah, ini tadi yang aku bilang dia tuh nggak bersifat komutatif. Jadi A cross B itu nggak sama-sama B cross A. Selanjutnya, kalau ada perkalian skalar, ini yang dikalikan skalar itu adalah hanya salah satu vektornya, nggak keduanya. Yang ketiga itu ada sifat distributif. A cross B tambah C itu hanya bisa masuk ke dalam, tapi dia masih bentuk cross. Sama kalau misalnya C-nya tuh di belakang. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui vektor A 2i kurang J tambah 3K dan vektor B I tambah 2J kurang 2K. Tentukan hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B. Nah, seperti rumus tadi yang udah aku kasih tahu, vektor ini bisa ketika kita mau menghitung cross productnya itu bisa pakai determinan matriks 3 kali 3. Nah, di sini entry baris pertama itu kita pakai vektor basis. Yang kedua ini, baris kedua, kita isi dengan koefisien pada vektor A. Dan yang baris ketiga, kita pakai koefisien dari vektor B.
Nah, kalau ini yang di sini kita pakai metode Sarus. Jadi kalau metode Sarus kan dua kolom matriks sebelumnya itu dibikin lagi di sini. Nah, terus nanti dikali silang seperti ini. Ya mirip-mirip renjain dari determinan 3x3 pas SMA atau pas belajar aljabar linear kemarin, nggak beda kok. Jadi nanti ketika kita sudah selesai kalkulasi, dia akan menghasilkan vektor ini. Jadi vektor ini tuh tegak lurus sama dua vektor ini. Terus pembuktiannya di mana? Kalau vektor tegak lurus, hasil dot produknya itu 0. Jadi nanti bisa dites nih, A plus B ini sama vektor A dibanding sama vektor B itu hasil dot produknya itu 0 atau enggak. Nah, ada contoh soal kedua nih. Jika hasil perkalian silang vektor A ini dan B ini adalah sekian, maka tentukan hasil P tambah R pangkat 2017 tambah 2. Nah, kan yang pertama nih ada hasil kali silang terdua vektor nih. Itu ini. Terus kan yang ditanya P tambah R. P tambah R itu kan ada di vektor A. Nah, kedua hasil kali silang vektor ini akan menghasilkan ini kan. Jadi kita cari dulu cross produknya. Sedemikian rupa kayak tadi. Kemudian kita kan dapat vektor nih, dapat tupel vektor. Terus tupel vektornya ini kita sama dengankan sama yang ini nih. Jadi nanti kita pakai sifat kesamaan 2 sama dengan 6 kurang 4R. Nah, terus P-nya ambil dari sini, minus 6 sama dengan 4P tambah 2, kayak gini. Hasilnya itu nanti P-nya min 2, R-nya 1. Kan ditanya pangkat 2017, P tambah R, berarti kan min 2 tambah 1, terus pangkatnya 2017. Min 1 pangkat 2017, itu kan hasilnya min 1. Min 1 tambah 2, ya 1 ini. Kemudian kita pakai selanjutnya kita menggunakan pendekatan geometri. Nah, pada dimensi 2 atau R2, cross product itu dinyatakan sebagai luas dari bangun yang dibentuk oleh dua vektor. Nah, ini kan kalau misal ini kan ada dua vektor nih. Nah, ini vektor V misalnya digeser ke sini dan vektor W digeser ke sini, jadi nanti vektor V ini ketemu ujung si vektor W. Kalau vektor W nanti ketemu sama ujung vektor V. Nah, ini kan akan membuat suatu bidang pada R2. Nah, cross product itu adalah ini, si luas dari bidang yang dibentuk oleh dua vektor. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, urutan vektor itu berpengaruh terhadap hasil kali silang. Nah, di sini bisa dilihat dia tuh areanya negatif ketika V-nya ini berada di kanan vektor W, dan akan bernilai positif jika V di kanan vektor W. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, luas bidang yang tadi dibentuk itu bisa dihitung dari determinan dua vektor yang kita kenakan operasi cross product seperti ini. Nah, kan jadi ini nanti
koordinat vektor V itu ada di 31, kalau yang W itu ada 2-1. Jadi nanti V cross W-nya itu yang kolom pertama itu entry koordinat dari vektor V, terus kolom kedua itu entry dari koordinat vektor W. Nah, kenyataannya cross product itu kan yang sudah dibilang tadi di pendekatan aljabar itu adalah vektor hasil operasi antara dua vektor yang menghasilkan vektor yang tegak lurus antara dua vektor itu kan. Nah, kenyataannya cross product itu berada pada dimensi 3. Kemudian panjang si vektor yang tegak lurus ini itu merupakan hasil dari luas bangun yang dibentuk oleh vektor pada bidang atau pada R2 tadi. Kan vektor itu harus punya arah sama punya besaran. Arahnya itu kita tentukan pakai kaidah tangan kanan, dan panjangnya itu didapat dari luas dua buah luas yang dibentuk oleh dua vektor pada bidang. Nah, yang terakhir ini kan tadi yang di pendekatan aljabar juga dijelasin cross product ini datangnya dari mana sih? Itu kan dari determinan dua buah vektor yang berada pada R3. Nah, di sini dijabarkan lebih jelas lagi, tapi kalau kita perhatikan lebih jauh, lebih detail, itu entry yang di sini merupakan vektor basis. Kalau yang sebelumnya kan yang vektor basis malah di atas. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, ini dan ini itu merupakan skalar, dan yang IJK-nya ini adalah vektor basis. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari cross product. Jadi sumber dari presentasi ini bisa didapat dari link yang ada di slide ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian 11.5, yaitu fungsi bernilai vektor dan gerak melingkar. Yang pertama di sini terdapat pada bagian sini sebuah fungsi bernilai vektor dari sebuah variabel real t berkaitan dengan setiap bilangan real t pada sebuah vektor f besar dalam kurung t, maka f besar dalam kurung t sama dengan f kecil dalam kurung ti plus g dalam kurung t j plus h dalam kurung t k sama dengan f t gt ht. Dan di sini terdapat kalkulus untuk fungsi vektor. Langsung saja ke definisi limit dari sebuah fungsi bernilai vektor untuk mengatakan lim t ke c ft sama dengan L, berarti untuk setiap pemberian epsilon lebih dari 0, tidak masalah seberapa kecil, ada yang sesuai boundary lebih dari 0 seperti pada ft kurang L kurang dari epsilon dengan ketentuan 0 kurang dari mutlak T kurang C kurang dari boundary, maka itu adalah 0 kurang dari
mutlak T kurang C kurang dari boundary, maka Ft kurang L kurang dari epsilon. Selanjutnya ada teorema A. Biarkan Ft sama dengan F kecil dalam kurung Ti plus G dalam kurung T J plus H dalam kurung T K. Kemudian F mempunyai sebuah limit pada C jika dan hanya jika F, G dan H memiliki limit pada C. Pada kasus ini, limit T ke C Ft sama dengan limit T ke C F T F dalam kurung T I plus lim G dalam kurung T J plus lim T ke C H dalam kurung T K. Turunan Ft didefinisikan seperti pada fungsi bernilai real sebagai berikut. Turunan Ft sama dengan lim delta T dengan 0 ke 0 F buka kurung T tambah delta T sama dengan F besar dalam kurung T per delta T. Ini juga dapat ditulis dalam istilah komponen. Turunan Ft sama dengan lim delta T ke 0. Langsung saja di sini tertulis F dalam kurung T tambah delta T I plus G dalam kurung T plus delta T J plus H dalam kurung T plus delta T K sama dengan F T I plus G dalam kurung T J plus H dalam kurung T K. Di sini kita bedakan untuk yang I, J, dan K. Maka yang bertemu adalah I F T delta F plus delta T dan F T sama-sama I, maka jadi satu kan. Kita bedakan semua limitnya I, J, dan K jadi seperti berikut, dan kita ubah yang di sini sama dengan fungsi turunan di sini, maka bisa disimpulkan bahwa ini merupakan turunan dari F T I, dan di sini juga turunan dari G T Z plus H turunan G H T K. Karena untuk F, untuk I, J, dan K sama dengan seperti rumus yang di atas ini. Kesimpulan, jika Ft sama dengan Fti plus Gtz plus Htk, maka F turunan Ft sama dengan turunan Fti plus G turunan Gtz plus turunan Htk sama dengan turunan Ft turunan Gt turunan Ht. Di sini langsung saja ke example 1. Jika Ft sama dengan dalam kurung T kuadrat plus Ti plus E pangkat T J plus 2K. Temukan turunan T dan double turunan T dan sudutnya theta antara
F atau turunan F0 dan double turunan F0. Solusi F turunan T sama dengan 2T, ini kali turunkan 2 langsung turun ke bawah, dari sisa 1, dari sisa 2T. T diturunkan, kan di sini pangkat 1, jadi turunkan 1 dan T dihapus karena 1 kurang 1 0. Jadi seperti ini, 2T plus 1 I plus, karena ini seperti turunan biasa berarti ini mengeluarkan hasil yang sama lagi. Dan untuk F turunan double-nya ini diturunkan lagi. Jadi ini kan pangkat 1 dikali 2 dan sini 1 kurang 1 0, berarti T nya hilang, jadi tinggal I. Dan ini masih sama, maka F turunan F0 I, karena ini tidak ada lagi T, I plus J. Ini 0 ditambah 0 dikali 2 0 plus 1 berarti 1 dikali I sama dengan I. Dan ini kalau ditaruh 0 pada T nya sama dengan 1, jadi J. Sama lagi seperti ini. Dan di sini kita menggunakan rumus mencari sudut antara dua vektor. Dan di sini kita uraikan, berarti turunan F0 sama dengan 1 dikali 2 plus 1 dikali 1 plus 0 dikali 0. Terus di sini kita bisa akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 0 kuadrat dikali akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan 3 per akar 2 dikali akar 5. Berarti theta mendekati 0,3218. Berarti ini kalau dibentuk derajat sama dengan 18,43 derajat. Ini ada formula diferensiasi. Biarkan F dan G menjadi differentiable fungsi bernilai vektor, P adalah differentiable fungsi bernilai real, dan C sebuah skalar. Maka 1 dt F dalam kurung T plus G dalam kurung T sama dengan F turunan FT plus G turunan GT. dt CFT sama dengan C turunan FT. dt PT F dalam kurung T sama dengan P dalam kurung T turunan dikali turunan F dalam kurung T plus turunan P dalam kurung T dikali F dalam kurung T. dt F dalam kurung T dikali G dalam kurung T sama dengan F dalam kurung T dikali turunan G dalam kurung T plus G dalam kurung T dikali turunan FT. Ya, bisa lihat sini selanjutnya ada 56 ini. Pembuktian formula 4. Kita akan membuktikan volume 4. Biarkan F T sama dengan F kecil 1 dalam kurung T I plus F 2 dalam kurung T J plus F kecil 3 dalam kurung T K. Begitu juga G besar dalam kurung T sama dengan G1 dalam kurung TI plus G2 dalam kurung TJ plus G3 dalam kurung TK. Maka dt sama dengan, karena rumus yang formula yang keempat,
dt sama dengan dikali gt sama dengan dt. Ini karena kita samakan saja, berarti sini kan J F1 I hanya bisa dikalikan dengan I, J hanya bisa dikalikan J, dan K hanya bisa dikalikan dengan K. Maka di sini kita temukan di sini. Ini yang rumus pada perkalian vektor kalau nggak salah. Ya, kita uraikan di sini F1 dalam kurung T, G1 dalam kurung T, plus F2 dalam kurung T, G2 dalam kurung T, F3 dalam kurung T, G3 dalam kurung T. Nah, kita keluarkan di sini, berarti turunan ini berarti yang turunkan adalah cuman G1-nya. Karena ini dari yang pertama turunkan G1, yang kedua turunkan F1-nya lagi, yang ketiga turunkan G2, yang keempat turunkan F2, yang kelima turunkan G2, dan yang terakhir diturunkan F3. Begitu saja polanya. Dan di sini kita samakan lagi, yang turunan G ditaruh sebelah kiri dan plus untuk turunan F dipisah lagi di sebelah kanan, dan dapat disimpulkan menjadi FT dikali G turunan GT plus GT turunan HFT. Seperti yang kita ketahui bahwa yang di bagian pertama ini semua G-nya berupa turunan, maka di sini menjadi G turunan. Dan di sini F semua turunan, berarti di sini juga F turunan. Langsung saja ke gerakan melengkung. Kita langsung saja dari sini, misalkan T untuk mengukur waktu, dan anggaplah bahwa koordinat titik bergerak itu P. Diberikan persamaan parametriknya X sama dengan F kecil dalam kurung T, Y sama dengan G kecil dalam kurung T, J sama dengan H dalam kurung T. Lalu vektornya R dalam kurung T sama dengan F TI plus G dalam kurung TJ plus H dalam kurung TK. Ini langsung saja ke sini ya. Diasumsikan berasal dari asalnya, maka itu disebut posisi vektor pada titik. Karena T beragam, maka kepala dari RT menelusuri jalur dari titik bergerak P. Ini adalah sebuah kurva dan kami menyebutnya gerakan yang sesuai dengan gerakan melengkung. Dalam analogi dengan gerak linear, kita mendefinisikan kecepatan VT V dalam kurung T dan percepatan A dalam kurung T dari titik bergerak P dengan Ft sama dengan turunan RT sama dengan F turunan FTI plus G turunan GTZ plus turunan HTK. Untuk percepatan sama dengan double turunan RT sama dengan double turunan FTI plus G turunan
TJ plus H double turunan TK. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kecepatan itu hanya turunannya saja. Sedangkan untuk percepatan berarti double turunannya. Sejak itu, maka Ft sama dengan lim delta T ke 0 mendekati 0 R dalam kurung T plus delta T min R dalam kurung T per delta T. Ya, langsung saja di sini ya. Jika RT adalah vektor posisi pada sebuah objek, maka panjang lintasan yang dilacak, yang ditelusuri dari waktu T sama dengan A ke waktu T sama dengan B adalah L sama dengan, di sini ada integral dengan B ke A. Berarti ini untuk waktu yang pertama A di bawah dan untuk waktu yang kedua B di atas. Ini batas-batasnya, waktunya itu berupa batas-batasnya. Akar turunan FT pangkat 2 plus turunan GT pangkat 2 plus H turunan HT pangkat 2 DT sama dengan integral dengan batas sama dengan tadi B dengan A R T DT sama dengan yang seperti di atas ini. Akumulasi panjang dari waktu T sama dengan A ke waktu sembarang T itu dengan demikian bisa dituliskan S sama dengan integral T, karena ini waktu sembarangnya, jadi kita nggak tahu ini waktunya berapa, dan di sini masih tetap waktu awalnya A untuk batasnya. Akar F turunan F dalam kurung U pangkat 2 plus turunan G U pangkat 2 plus turunan H U pangkat 2 DU sama dengan integral T A R turunan R dalam kurung U DU, ya sama seperti tadi ada di rumus yang di atas sini. Kenapa bisa berubah menjadi R? Dengan teorema dasar kalkulus, turunan dari akumulasi panjang ds per dt adalah ds per dt sama dengan akar turunan ft kuadrat plus g turunan gt kuadrat plus turunan ht kuadrat sama dengan rt. Tetapi turunan dari akumulasi panjang yang kita anggap sebagai kecepatan, jadi kecepatan dari kecepatan suatu benda adalah dari sebuah benda adalah speed sama dengan ds per dt turunan rt sama dengan velocity atau v per v dalam kurung t. Jadi ini untuk rumus kecepatannya, untuk dari tadi yang diubah-ubah terus ini ubah ke ini sama aja seperti ini, dah dari belakang ini terus ke sini terakhir. Pengaplikasian gerakan melengkung yang paling penting adalah gerak melingkar seragam. Ini uniform circular motion, tapi dalam bahasa Indonesianya gerak melingkar seragam yang terjadi pada dua dimensi. Misalkan sebuah objek bergerak pada bidang XY
berlawanan arah mengelilingi sebuah lingkaran dengan pusat 0,0 dan radius A pada sudut konstan kecepatan sudut konstan W. Kecepatan sudut konstan W radians per sekon. Jika posisi awalnya adalah A,0, maka posisi vektor adalah RT sama dengan A cos WT I plus A sin WT J. Ini untuk menghitung gerak melingkar seragam yang terdapat pada bidang 2 dimensi. Ya, kita coba saja ke contoh yang lebih mudah, yaitu example 4. Temukan percepatan dan kecepatan gerak di sepanjang heliks. Solusinya untuk kecepatan dan percepatan vektor dapat kita buat di sini. Untuk kecepatan terlebih dahulu sama dengan R turunan RT sama dengan min A W sin WT I plus AW cos WT J plus CK. Ini sama seperti di sini. Tapi untuk percepatannya sama dengan turunan VT sama dengan minus AW kuadrat cos WTI sama dengan dikurang AW kuadrat sin WTJ. Kecepatannya adalah ds per dt VT sama dengan akar dalam kurung minus AW sin WT kuadrat plus AW cos WT kuadrat plus C kuadrat sama dengan A kuadrat W kuadrat plus C kuadrat. Langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu hukum Kepler tentang gerak planet. Sebenarnya ini opsional, bisa dibahas dan bisa tidak, tapi kita memilih untuk membahasnya. Jadi di sini Kepler menulis formula untuk 3 hukum gerak planet. Yang pertama, planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari sebagai satu-satunya fokus. Yang kedua, sebuah garis dari matahari ke planet menyapu area yang sama dalam waktu yang sama. Yang ketiga, kuadrat periode orbit planet sebanding dengan pangkat 3 dari jarak rata-rata dari matahari. Jadi di sini dapat dilihat hukum Kepler yang pertama, yaitu R dalam kurung theta sama dengan R0 dalam kurung 1 plus E per 1 plus E cos theta, yang merupakan persamaan kutub sebuah elips. Di sini R dalam kurung theta adalah jarak planet dari matahari dengan sudut theta, dan E adalah eksentritas elips. Dan dapat dilihat di sini dapat dilihat hukum Kepler yang
yang pertama menjadi E sama dengan R0 V0 pangkat 2 per G besar M besar minus dikurang 1 sama dengan 1 per R0 G besar M besar dikali dalam kurung 2 dA besar per dt tutup kurung pangkat 2 dikurang 1. Kita langsung saja ke contoh mengambil example 8, yaitu memperoleh hukum Kepler yang kedua. Solusinya, misalkan R dalam kurung T menyatakan vektor posisi sebuah planet pada waktu T, dan misalkan R dalam kurung T plus delta T menjadi posisi delta T waktu kemudian area delta A tersapu dalam waktu delta T kira-kira setengah luas jajar genjang yang dibentuk oleh RT dan delta R sama dengan R delta T sama dengan R dalam kurung T plus delta T dikurang R dalam kurung T. Menggunakan fakta dari bagian sebelumnya, luas segitiga yang dibentuk oleh dua vektor adalah setengah besar dari perkalian silang vektor, dan kita mendapatkan delta A mendekati 1/2 R dalam kurung T kali silang delta R. Jadi delta A per delta T mendekati 1/2 R dalam kurung T kali silang A delta R per delta T. Maka kita biarkan delta T ke 0 dan kita mendapatkan dA besar per dt kecil sama dengan 1/2 R dalam kurung T dikali R turunan R T. Satu-satunya gaya yang bekerja pada planet adalah gaya gravitasi. Dari jumlah yang bekerja di sepanjang garis matahari ke planet dan memiliki besaran G besar M kecil per R dalam kurung T pangkat 2, di mana M kecil di sini adalah massa planet, dan hukum Newton kedua berbunyi F sama dengan M kecil A, menyiratkan minus G besar M per R buka kurung dalam kurung T pangkat 3 R dalam kurung T sama dengan MA dalam kurung T sama dengan MR turun M dikali double turunan R T. Membedakan vektor. Di sini kita langsung membedakan vektor menggunakan properti 5 pada teorema B yang diberikan. D per dt dalam kurung R buka kurung T dikali turunan RT sama dengan R dalam kurung T dikali double turunan RT
plus turunan RT kali silang R turunan RT sama dengan R dalam kurung T kali silang dalam kurung min G besar M besar per R T pangkat 3 RT plus 0 sama dengan min G besar M besar per R dalam kurung T pangkat 3 R dalam kurung T kali silang R T sama dengan 0. Ya, sekian pembahasan saya pada materi 11.5 dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya garis dan garis senyum di 3 dimensi. Sebuah garis ditentukan oleh titik atau poin P0 dan vektor V sama dengan AI plus BC plus CK dapat disebut dengan arah vektor untuk garisnya. Untuk beberapa angka real yang terdapat di figur pertama ini, jika R sama dengan vektor O kali P dan R0 sama dengan OP, itu adalah posisi dari vektor P dan P0. Kemudian vektor P0P sama dengan R dikurangi R0 dan persamaan garis menjadi R sama dengan R0 plus TV. Jika kita menuliskan R sama dengan X, Y, Z dan R0 sama dengan X0, Y0 dan Z0, maka persamaan yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. X sama dengan X0 plus AT, Y sama dengan Y0 plus BT, Z sama dengan Z0 plus CT. Persamaan ini didapat dari X0, Y0, Z0 dari garis paralel V sama dengan ABC. Untuk contohnya, cari persamaan garis dari vektor 3, min 2,4 dan 5, 6, min 2 yang terdapat di figur ini. Dapat kita ketahui bahwa vektor paralel yang disebutkan itu dapat langsung kita masukkan 5, 6, min 2, 3, min 2, 4 5, 6, min 2, 3, min 2, dan 4. Kita mendapatkan hasil 2, 8, dan min 6. Kemudian jika kita memilih X0, Y0, Z0 seperti yang di atas tadi sebagai 3, min 2 sama 4 seperti yang di soal, maka kita akan mendapatkan persamaan X sama dengan 3 plus 2T, Y sama dengan min 2 plus 8T, kemudian Z sama dengan 4 min 6T. Jadi jika T sama dengan 0 dapat menentukan titik dari 3, min 2, 4 di mana area T sama dengan 1 memberikan 5, 6, min 2. Dan faktanya bahwa T lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 0 cocok untuk sebagai titik yang saling bersinggungan. Jika kita menyelesaikan persamaan untuk T, anggap saja jika A, B, dan C adalah angka yang berbeda selain 0, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. X min X0 per A, Y min Y0 per B, Z min Z0 per C. Dapat dilihat seperti contoh yang kedua. Tentukan hasil dari garis paralel vektor 4, min 3, 2 yang bersinggungan dari 2, 5, min 1. Menggunakan persamaan yang ini tadi, kita tinggal memasukkan angkanya. X min 2 per 4, Y min 5 per min 3, kemudian Z plus 1 per 2. Ya, sekian. Oke.
Oke, selanjutnya adalah curvature and component of acceleration. Di sini kita akan belajar mengenai kurva dan kecepatan. Yang pertama-tama kita bahas kurva itu apa dulu. Kalau garis itu kan adalah kurva yang memiliki kurvatur 0, sedangkan kurva adalah kurva yang mempunyai kurvatur yang besar. Bisa dimisalkan RT sama dengan FTI plus ITJ plus HTK dinotasikan dengan posisi objek waktu adalah T. Kita asumsikan R aksen T adalah berkontinuitas dengan R aksen T dan tidak akan sama dengan vektor 0. Di kondisi terakhir, kita bisa akumulasikan panjang ST bisa bertambah sebagai T yang bertambah juga. Kurva akan berinvolve lebih cepat dengan vektor tangan yang berubah-ubah. Dan rumusnya bisa dilihat seperti ini. T sama dengan aksen T per aksen T mutlak sama dengan PT per PT mutlak. Untuk bisa membuktikan rumus ini, kita bisa lihat ilustrasi yang ada di figur 3 dan figur 4. Yaitu semakin dalam poin A dan B dalam waktu delta T, tangan vektor akan berubah sangat sedikit. Dengan kata lain, magnitud di T dalam kurung T plus delta T dikurangi TT itu kecil. Sedangkan di poin CD atau figur 4 ini, di waktu delta T, tangan vektor berubah cukup besar. Dengan kata lain, magnitud dari T plus delta T min TT itu besar. Dan oleh karena itu, magnitud dari perubahan dari tangan vektor itu dipengaruhi oleh panjang S. Selanjutnya, definisi kurva itu tidak akan membantu kita untuk mengevaluasi kurvatur dari partikular kurva atau kurva partikular. Untuk menemukan rumusnya, kita akan ikuti yang di sini. Jadi awalnya split sama dengan PT mutlak sama dengan DS per theta. Sejak S bertambah, T juga bertambah, kita bisa inverskan ST dan akan jadi seperti ini. DT per DS sama dengan 1 per DS per DT sama dengan 1 per PT. Ini kita bisa tulis sama dengan DT besar per DS mutlak sama dengan DT per DT
per ds sama dengan dt per ds dt per dt sama dengan 1 per pt kali t aksen t sama dengan t aksen t per r aksen t. Contoh soal, kita dapat mendemonstrasikannya dalam aljabar yang seperti ini. X sama dengan x0 plus at, y sama dengan y0 z sama dengan z0 plus ct, dan posisi vektor bisa ditulis t sama dengan x0 y0 z0 plus t abj. Selanjutnya pt sama dengan r aksen t sama dengan abj, ct sama dengan abj per akar kuadrat plus b kuadrat plus c kuadrat. K sama dengan t aksen t per pt sama dengan 0 mutlak per akar a kuadrat plus b kuadrat plus c kuadrat. Selanjutnya kita mencari radius dan titik tengah dari kurva. Langsung ke contoh soal, kita bisa menemukan kurva dari vektor ini rt sama dengan 2ti plus t kuadrat j di poin 0,0 dan 2,1. Solusinya pt sama dengan r aksen t sama dengan 2i plus 2tj. pt mutlak sama dengan akar 2 kuadrat plus 2t kuadrat sama dengan 2 akar 1 plus t kuadrat. pt sama dengan pt per pt mutlak sama dengan 2i plus 2tj per 2 akar 1 plus t kuadrat sama dengan 1 per akar 1 plus t kuadrat plus i plus t akar 1 plus t kuadrat j. T aksen t sama dengan min t per 1 plus t kuadrat pangkat 3 per 2i plus 1 per t plus 1 t pangkat 2 pangkat 3 per 2j. Maka kt sama dengan t aksen t per g t sama dengan akar t kuadrat per 1 plus t kuadrat pangkat 3 plus 1 per 1 plus t pangkat 2 pangkat 3 2 per 2 akar 1 plus t kuadrat sama dengan 1 per 2 1 plus t kuadrat pangkat 3 per 2. Di titik 0,0 dan 2,1 t sama dengan 0 dan t sama dengan 1 secara respektif. Maka value dari kurva tersebut pada titik ini tak 0 sama dengan 1 per 2 1 plus 0 kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan 1 per 2, dan K1 sama dengan 1 plus 2 1 plus 1 kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan akar 2 per 8. Dan ini adalah rumus yang lain dari kurva dengan menggunakan transisi t sama dengan cos transisi i plus sin transisi j, dan akan menghasilkan seperti ini. Sekarang dt per d transisi adalah vektor dan t kali dt per d transisi sama dengan 0 dan akan menghasilkan rumus yang seperti ini. Selanjutnya komponen dari akselerasi. Untuk gerakan dari kurva dengan posisi vektor r, tangan vektor dan tangan vektor is t sama dengan r aksen t per r aksen t mutlak, maka vektor akan jadi tt kali tt sama dengan 1.
setelah diferensiasi kedua sisi, kita akan mendapatkan T dengan menggunakan aturan produk pada sisi kiri ini. Maka akan jadi seperti T dot produk T aksen T plus T dot produk T aksen sama dengan 0. Ini akan mengurangi T dot produk sama 0, akan memberitahu bahwa TT dan T aksen T adalah tegak lurus. Secara general, kita bisa simpulkan T aksen adalah bukan vektor unit dan bisa didefinisikan sebagai prinsipal unit normal vektor, yaitu NT sama dengan T aksen T per T aksen T mutlak. Sekian dari saya. Selanjutnya, untuk mencari skalar AT dan AN, kita menggunakan rumus A sama dengan ATT plus ANN. Jadinya akan seperti ini. T sama dengan V per V mutlak sama dengan V per ds per dt. Maka V sama dengan ds per dt kali T. Dan di diferensiasi kedua sisinya, jadi P aksen D sama dengan ds per dt T aksen plus T dt kuadrat plus dt kuadrat. Dengan menggunakan A sama dengan P aksen, T aksen sama dengan T mutlak, T aksen mutlak M, dan T aksen mutlak sama dengan K ds per dt, maka kita dapatkan A sama dengan D2S per dt kuadrat T plus ds per dt. T aksen mutlak N sama dengan D2 kuadrat S dt kuadrat T plus ds per dt karena kurung kuadrat KM. Dan komponen normal dari percepatan ini adalah AR sama dengan D2 kuadrat S per dt kuadrat dan AN sama dengan ds per dt dalam kurung kuadrat K. Dari hasil ini, maka jika kita mempercepat di jalan, mempercepat kecepatan pada saat di jalan raya, selanjutnya jika kita berputar, jika kita mengelilingi kurva tersebut dengan kecepatan yang konstan, maka AR sama dengan D kuadrat S per dt kuadrat dengan 0 dan K lebih dari 0 akan membuat AN positif. Akhirnya kita bisa mengibaratkan untuk mengelilingi kurva dengan kecepatan
dengan sambil melakukan pertambahan kecepatan. Di kasus ini AR dan AN akan menjadi positif. Poin A inward dan forward akan ditampilkan dalam figur 10. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk mengkalkulasikan AN, kita menggunakan rumus yang seperti ini, yaitu A mutlak kuadrat sama dengan AT kuadrat plus AN kuadrat, yang akan dikomputasikan AN sama dengan A mutlak kuadrat min A kuadrat T, dan vektor akan seperti ini, N sama dengan A min AT T per AN. Dan selanjutnya adalah vektor for komponen of the substance. Yang kita bisa tulis adalah formula dari komponen kecepatan dengan posisi vektor R, yang kan jadinya seperti ini, A sama dengan ATT plus ANR. Dan kedua sisi dilakukan dot product, yaitu T dot A sama dengan T dot ATT plus ANN sama dengan ATT dot T plus ANT dot N sama dengan AR 1 plus AN 0 sama dengan AR. Di sini akan kita simpulkan T adalah unit vektor dan T dan N adalah ortogonal. Maka AT sama dengan T dot A sama dengan R aksen per R aksen mutlak dot R double aksen sama dengan R aksen dot R double aksen per R aksen mutlak. Dan kita akan menemukan rumus yang hampir sama untuk AN dengan melakukan cross product di kedua sisi. Jadi seperti T cross A sama dengan ATT cross T plus ANT cross N sama dengan AT0 plus ANT cross N sama dengan ANT cross N. Dan akan ditemukan magnitud dari kedua sisi T cross A mutlak sama dengan AN T cross N mutlak sama dengan AN T mutlak N cross N pi per 2 sama dengan AN 111 sama dengan AN. Setelah AN sama dengan ds dt kuadrat K lebih dari 0, maka value yang ada di K adalah absolut dan tidak memerlukan AN. Maka AN sama dengan T cross A sama dengan R aksen per R aksen mutlak kali cross R double aksen mutlak dengan R aksen cross R double aksen mutlak per R aksen mutlak. Dan kita akan menemukan formulanya atau rumusnya. Jadi K sama dengan AN per ds per dt kuadrat sama dengan R aksen cross R double aksen mutlak per R aksen mutlak per R aksen mutlak kuadrat R aksen sama dengan R aksen cross R aksen R double aksen mutlak per R aksen pangkat 3. Sekian dari saya. Terima kasih. Kembali lagi bersama Syukur di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang permukaan di ruang. Yang pertama itu ada bola dan permukaan bola di ruang. Suatu bola, tepatnya permukaan bola, merupakan tempat pendudukan titik ujung vektor-vektor di dalam ruang yang titik awalnya adalah titik tertentu dan panjangnya adalah konstan.
titik awal tertentu itu disebut titik pusat bola, dan panjang vektor yang konstan itu disebut jari-jari bola. Nah, itulah mengapa kan bola itu mau digeser kemana aja jari-jarinya tetap segitu. Nah, itu mengapa dikatakan dia konstan. Kemudian persamaan bola dengan pusat O itu di titik X, Y, Z nya tuh semuanya 0 dengan jari-jari R adalah ini. Sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah jari-jarinya. Dan persamaan bola untuk pusat bola di M, A, B, dan C dengan jari-jari R itu bisa dilihat di gambar berikut. Ini pusat bolanya, dan ini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, selanjutnya untuk menurunkan rumus persamaan bola yang titik pusatnya di A, B, dan C, kita ambil titik sembarang di P, X0, Y0, dan Z0. Nah, ini titik ini ada di permukaan bola. Maka berlaku MP sama dengan OP kurang OM. Ya. Jadi nanti X0, Y0, Z0 ini suatu titik pada permukaan bola dikurangi dengan A, B, C. Ini apa tadi namanya? Pusat bola. Dan akan dihasilkan tupel seperti ini. Sehingga panjang vektor MP adalah tanda mutlak. MP kan ini vektor ya, jadi pakai tanda mutlak, di mana itu mirip sama Pitagoras. Jadi dia mirip sama kita ngitung panjang vektor biasa. Nah, karena MP adalah jari-jari bola, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Kemudian bila titik P dijalankan, digeser seperti itu, maka diperoleh TK titik yang dicari, yaitu persamaan bola. Jadi persamaan bola yang berpusat di titik M, A, B, C dengan jari-jari R adalah ini. Yang tak lain adalah penurunan rumus dari analisis vektor tadi. Nah, ketika persamaan ini dijabarkan, ini kan pakai X kurang A kuadrat, ini semuanya sama. Jadi ya kita pakai aljabar biasa, dapat hasil demikian, lalu variabel dengan konstanta yang sama kita satukan, dan akan menjadi persamaan 3. Dari persamaan ini, itu misalnya min 2A sama dengan A besar, min 2B sama dengan B besar, dan min 2C sama dengan C besar, dan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang R kuadrat sama dengan D. Maka persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut ini. Nah, persamaan ini merupakan bentuk umum bola. Ya, ini jadi kurang lebih mirip sama persamaan lingkaran pas kita belajar pas SMA dulu. Nah, sini ada contoh soalnya. Tentukan persamaan bola dengan pusat M, min 2,3,1 dengan jari-jari 2. Pusatnya itu ini, jari-jarinya ini. Nah, kan udah ada rumusnya tadi. Jadi, A-nya itu sama dengan minus 2, B-nya itu sama dengan 3, dan C-nya itu sama dengan 1. R-nya itu sama dengan 2. Jadi, nanti karena kita udah dapat rumusnya, terus kita masukin angka-angkanya sedemikian rupa, dan pada akhirnya kita akan mendapat persamaan bola sebagai berikut. Jadi persamaan bola pada titik ini dengan jari-jari sekian adalah ini, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 4X kurang 6Y kurang 2Z tambah 10 sama dengan 0. Selanjutnya ada paraboloida dan hiperboloida. Yang pertama ada paraboloida eliptik. Persamaan Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat merupakan persamaan dari paraboloida eliptik. Nah, ini gambarnya, paraboloida eliptik. Jadi dia tuh mirip mangkok, tapi dia semakin ke atas itu radiusnya itu semakin besar. Ini nama makin, kalau di bahasa matematikanya tingkat kakak. Nah, gambar ini tuh sebetulnya bisa dijabarkan dari sini. Yang pertama, kita ambil perpotongan dengan bidang X, O, Y. Berarti kan dia nggak punya nilai Z.
Z-nya tuh 0. Nah, karena Z-nya 0, berarti gini. Nah, oh iya, di sini perlu ditekankan tuh A sama B-nya itu lebih dari 0, karena dia kalau kurang dari 0 dia terbuknya ke bawah. Ya, dia mirip-mirip sama persamaan kuadrat, kurang lebih seperti itu. Sama dengan 0, kan A sama B-nya lebih dari 0. Jadi ini terpenuhi untuk X dan Y-nya itu sama-sama 0. Yang kedua, perpotongan dengan bidang X, O, Z itu Y-nya sama dengan 0. Dia akan menghasilkan parabola seperti ini. Parabolanya di sini, ini sumbu X, ini sumbu Z, ini sumbu X-nya dia masuk ke layar. Jadi parabolanya akan menyinggung bidang X, Z. Jadi dia nggak punya titik sama sekali di sumbu Y. Selanjutnya, perpotongan dengan bidang YOZ. Kalau YOZ kan berarti X-nya 0. Nah, ini sama, dia akan membentuk sebuah parabola juga. Jadi, kalau yang ini, dia parabolanya di bidang Y sama Z sini. Dia nggak berpotong sama, nggak punya titik potong sama sumbu X. Nah, seperti yang bilang di awal tadi, itu kan aku bilang lantai kekak, tingkat kekak. Nah, maksudnya itu ini, dia semakin ke atas, dia tuh akan terlihat seperti elips. Jadi dia tuh kayak memenuhi ruang kayak gitu. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini untuk tingkat Z sama dengan K. K-nya itu lebih dari 0. Nah, yang selanjutnya itu ada paraboloida hiperbolik. Kalau bedanya sama yang sebelumnya itu, dia di sini ada minus. Tapi dia kalau kita gambarkan kurvanya itu kompleks sekali. Selanjutnya ada silinder persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, di mana Z-nya itu adalah bilangan real, merupakan persamaan silinder lingkaran yang sejajar dengan sumbu Z. Jadi ini silinder lingkaran biasa. Silinder yang seperti bentuknya kayak tabung kayak barel minyak, seperti itu. Selanjutnya ada hiperboloida satu lembar, persamaan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat kurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, merupakan persamaan hiperboloida berdaun satu atau hiperboloida satu lembar. Kalau kita analisis, di bidang Z sama dengan K, itu dia akan berbentuk elips. Bidang XZ itu akan membentuk hiperbola, dan bidang YZ itu akan membentuk hiperbola. Dan yang terakhir ada hiperboloida dua lembar, persamaan X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat kurang B kuadrat kurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, merupakan persamaan hiperboloida berdaun dua atau hiperboloida dua lembar. Bidang XY ini akan menghasilkan hiperbola. Bidang X sama dengan K itu akan terdapat elips, titik, dan himpunan kosong. Di bidang YZ itu terdapat himpunan kosong karena nih dia nggak punya titik sama sekali gitu loh. Hanya dia himpunan kosong. Nah, kurang lebih untuk presentasi kali ini yang dimana kita membahas permukaan di ruang itu cukup sekian. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut materi-materi yang ada di presentasi ini, silakan kunjungi dua link berikut. Koordinat silinder dan koordinat bola. Pada materi awal kita belajar tentang koordinat kartesius, di mana nilainya yaitu X, Y, dan Z. Kemudian koordinat silinder itu bernilai R, theta, dan Z. R didapat dari titik dari garis antara X dan Y. Theta didapat dari jarak antara Y ke R. Kemudian koordinat bola rho, theta, dan pi. Rho didapat dari titik ke 0,0. Theta didapatkan dari garis Y.
ke R sama seperti koordinat silinder, dan Pi didapat dari jarak antara garis Y ke rho. Untuk hubungan koordinat silinder dan kartesius, silinder ke kartesius itu menggunakan rumus ini, di mana X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, Z sama dengan Z. Sedangkan kartesius ke silinder, R sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, theta sama dengan tan pangkat min 1 Y per X, atau bisa juga tan theta sama dengan Y per X, Z sama dengan Z. Kita masuk ke contoh soal. Di sini kita memiliki koordinat silinder 4, 2 pi per 3, dan 5 yang akan kita ubah ke kartesius. Sedangkan yang B sebaliknya. Kita menggunakan rumus yang tadi, di mana X sama dengan R cos theta 4, di mana R-nya itu 4, kemudian cos theta 2 pi per 3, dan 4 cos 2 pi per 3 itu min 1/2, 4 kali min 1/2 min 2. Kemudian Y-nya yaitu 4 sin 2 pi per 3 dari R sin theta. Kemudian sin 2 pi per 3 itu akar 3/2. Jika dikalikan maka akan menjadi 2 pi per 3. Dan Z-nya tetap yaitu 5. Jadi koordinat kartesius dari titik silinder ini yaitu min 2, 2 akar 3, dan 5. Selanjutnya yang B, jari-jari atau R, itu dimasukkan rumus X pangkat 2 tambah Y akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 yaitu min 5, dan hasilnya itu 5 akar 2. Selanjutnya itu tan theta min 5 per min 5 sama dengan 1. Z-nya tetap 2. Jadi titik kartesius yang diubah ke silinder yaitu 5 akar 2, 1, dan 2. Selanjutnya koordinat bola yaitu rho, theta, dan pi. Untuk rumusnya bola ke kartesius, X sama dengan P sin pi cos theta, Y sama dengan P sin pi sin theta, Z sama dengan rho cos pi. Sedangkan kartesius ke bola yaitu rho sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2, theta sama dengan tan pangkat min 1 Y per X, atau tan theta sama dengan Y per X, pi sama dengan cos pangkat min 1 Z per akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2, atau bisa juga cos theta sama dengan Z per X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2. Contoh soalnya seperti ini, kita akan mengubah titik bola ini menjadi kartesius dengan rumus yang ini. 8 sin 2 pi per 3 cos pi per 3 itu dari rho sin pi cos theta. Sehingga sin 2 pi per 3 itu akar 3/2, dan cos pi akar pi per 3 itu 1/2, sehingga hasilnya 2 per 3. Begitu juga dengan Y, P sin pi rho sin pi sin theta itu menghasilkan nilai 6 seperti X, cara kerjanya seperti X, dan Z itu rho cos pi 8 cos 2 pi per 3 sama dengan itu cos 2 pi per 3 min 1/2, jadi 8 kali min 1/2 yaitu min 4. Jadi titik kartesius dari bola 8, pi per 3, 2 pi per 3 yaitu
2 akar 3, 6, dan min 4.